Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Natasya di sini. Semoga pembelajaran kita kali ini lebih menyenangkan ya, meskipun kita di pekan PTS, meskipun kita sedang tanggal merah hari libur, tapi kita harus tetap semangat dan tetap di rumah aja, oke? Nah, jikalau Ibu bilang, apa kabar semuanya? Jawabannya pasti tahu dong, yaitu salam ala Spensada. Jikalau Ibu bilang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik Spensada Jaya, oke? Nah, simak ya pembelajaran dari Ibu kali ini, jangan lupa dicatat dan kerjakan tugasnya, oke? Semangat! Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Natasya di sini. Masih tentang bab 9 yaitu mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kali ini meskipun pekan PTS, meskipun hari Kamis ini hari libur, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar menuntaskan bab tanah ini, oke? Jadi kita hari ini akan membahas mengenai proses pembentukan tanah serta komponen penyusun tanah. Sebelumnya, jikalau kalian melihat slide ini, apakah kira-kira yang akan kalian pikirkan? Mungkin yang kalian pikirkan itu mengenai itu adalah bumi, Bu. Jadi, bumi itu, Bu, terdiri atas daratan dan lautan. Namun, bumi ini, Bu, daratannya itu kecil sekali, sementara yang paling besar adalah lautan. Ya, jikalau kalian berpikir seperti itu, benar sekali anak-anak. Jadi bumi kita yang kita tinggali ini terdiri dari 30% daratan dan 70%-nya lautan. Lanjut ya. Nah, meskipun daratan memiliki persentase rendah yaitu 30%, namun fungsi dari daratan itu tidak remeh ya. Jadi fungsi dari daratan itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, jadi yang paling terdekat dari lapisan-lapisan bumi itu adalah tanah yang kita injak, tanah yang kita jadikan sebagai rumah, seperti itu. Nah, kalian amatilah gambar itu. Kira-kira itu gambar apa sih? Apakah kalian berpikir bahwasannya lempengan bumi itu terdiri dari atas lapisan tanah yang sangat-sangat tebal? Nah, pastinya di sini melihat dari gambarnya, oh ya Bu, daratan bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan, tidak hanya satu lapisan. Nah, kita akan membahasnya di next slide, oke? Nah, kita tahu bahwasannya bumi tadi terdiri dari beberapa lapisan-lapisan tanah. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk lapisan tanah yang tebal itu? Jikalau lapisannya besar, Bu, pastinya waktu yang dibutuhkan adalah sangat-sangat lama. Ya benar, waktu yang dibutuhkan adalah sangat-sangat lama. Oke, untuk selanjutnya, pernahkah kamu berpikir dari manakah sih asal tanah, terus atau bagaimana proses pembentukan tanah? Padahal kita tahu bahwasanya tanah itu sangat penting bagi kehidupan dan organisme tanah yang ada di dalamnya. Mungkin jikalau kita berpikir, kita tidak sampai ya, berpikir bahwasanya tanah itu terbuat dari apa sih dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan membahasnya. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, pengurangan bahan organik, mineral, air, dan udara. Nah, tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Jadi, tanah itu terbentuk dari batuan-batuan yang telah lapuk atau yang biasa kita sebut sebagai pelapukan. Seperti itu. Lanjut. Jadi proses pembentukan tanah sendiri itu, jikalau kita sebelumnya kita mengetahui utamanya yaitu tentang proses pembentukan tanah itu dari pelapukan. Di sini kita mengetahui bahwasannya proses pembentukan tanah itu ada 4. Yang pertama ada proses pelapukan batuan, ada proses pelunakan struktur, yang ketiga ada proses pertumbuhan perintis, serta yang keempat ada proses penyuburan. Nah, di yang pertama yaitu proses pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan ini merupakan proses pertama dari terbentuknya tanah, di mana terjadinya peristiwa ini karena hancurnya batuan dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Dan proses pelapukan batuan ini dibedakan menjadi 3, yaitu secara fisik, kimia, maupun biologis. Nah, yang kedua, proses pembentukan tanah yang kedua yaitu proses pelunakan struktur, di mana proses ini membentukkan komponen air dan udara.
yang akan masuk pada lapisan-lapisan batuan agar dapat melunakkan struktur. Jadi proses pelunakan struktur dari batuan ini dibantu oleh air dan udara. Yang ketiga yaitu adanya proses dari tumbuhan perintis. Apa sih Bu tumbuhan perintis itu? Jadi tumbuhan perintis itu merupakan tumbuhan yang memiliki ukuran lebih besar daripada lumut, sehingga dia itu memiliki akarnya masuk ke dalam batuan, sehingga batuan tersebut akan mengalami pelunakan yang dibantu oleh akar dari tumbuhan perintis tersebut. Nah, yang keempat ada proses penyuburan. Nah, proses penyuburan ini merupakan proses yang terakhir sebelum batuan menjadi tanah, di mana batuan akan mengalami pengayaan bahan-bahan organik. Seperti itu. Lanjut. Nah, jikalau kita tadi membahas tentang proses pembentukan tanah yang salah satunya ada pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, pelapukan secara fisika ini biasa kita sebut sebagai pelapukan mekanik yang diakibatkan karena adanya pengaruh fisik dari batuan itu sendiri. Nah, pelapukan fisika ini salah satu contohnya yaitu karena adanya perubahan suhu ekstrim atau enggak suhu yang normal itu mempengaruhi pelapukan batuan. Nah, selanjutnya pelapukan secara kimiawi. Secara kimiawi ini diakibatkan karena adanya perubahan struktur kimiawi yang ada pada batuan karena adanya reaksi kimia tertentu. Contohnya seperti hidrolisis serta oksidasi. Yang ketiga yaitu pelapukan biologis. Nah, pelapukan biologis ini dikarenakan adanya organisme tertentu, yaitu contohnya seperti jamur, binatang, tumbuhan, bakteri, atau bahkan manusia. Nah, kita tahu bahwasannya proses pembentukan batuan. Nah, kira-kira apa saja ya yang mempengaruhi proses pelapukan batuan? Faktor-faktor pembentukan tanah yaitu yang mempengaruhi proses pelapukan batuan tadi yaitu ada bahan induk, ada topografi, ada waktu, ada iklim, serta ada organisme. Nah, kira-kira apa Bu maksudnya? Nah, kita bahas di next slide. Nah, unsur iklim ini yang paling berpengaruh pada proses pembentukan tanah yaitu curah hujan serta suhu udara. Terus faktor organisme yaitu terutama pada kandungan bahan organik penyusun tanah, yaitu adanya faktor organisme tanah serta kandungan organik yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk merupakan faktor pembentuk tanah yang paling mempengaruhi karakteristik tanah yang dihasilkan. Contohnya ada misalnya ada batuan vulkanik, batuan beku, yaitu yang mempengaruhi pembentukan tanah. Lanjut ada topografi. Topografi ini yaitu pembentukan tanah itu erat kaitannya dengan gimana sih kondisinya tanah yang ada di situ, seperti tingkat kemiringannya, sistem drainasenya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada waktu. Jadi faktor pembentukan tanah yang terakhir adalah waktu. Di sini mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah yang terbentuk. Nah, hal ini menyebabkan jikalau di dalam ilmu tanah kita mengenal istilah tanah tua, tanah dewasa, dan tanah muda, itu dibedakan atas waktu pembentukan tanahnya. Lanjut. Nah, apakah tanah hanya terdiri dari satu lapisan saja? Wah, tentunya tidak, Bu. Nah, terdiri dari lapisan-lapisan apa sajakah ya tanah itu? Jadi, lapisan-lapisan tanah itu ada 4. Ada yang namanya horizon A, horizon B, serta horizon C, serta horizon D. Yang kita temui yang di paling atas itu namanya horizon A. Dia itu terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dari berbagai tekstur. Berarti yang paling atas ini isinya itu organisme hidup serta zat-zat organik. Terus di horizon B di bawahnya, di sini ini memiliki kandungan zat organik namun lebih sedikit dibandingkan yang horizon A. Selanjutnya yang di horizon C. Di horizon C ini tersusun atas batuan. Batuan ini berperan sebagai penyedia material untuk tanah di bagian paling atas. Jadi, jikalau di horizon A tadi zat-zat organik yang sangat banyak, horizon B zat-zat organik namun sedikit, horizon C ini isinya batuan. Nah, di horizon D ini isinya itu batuan yang sangat-sangat padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya, kira-kira apa saja sih komponen penyusun dalam tanah itu? Jadi komponen penyusun tanah itu ada 4, ada air, mineral, terus serta bahan-bahan organik lainnya. Jadi yang paling banyak di sini adalah mineral. Mineral merupakan komponen terbesar dari komponen lainnya penyusun tanah. Jadi jenis tanah yang memiliki mineral tinggi akan memiliki kesuburan yang tinggi pula, seperti itu. Kita kan tahu bahwasanya di pertemuan sebelumnya mineral itu kita mengetahui tentang mineral, zat hara, tanah dan lain sebagainya. Yang kedua ada air. Komponen air di dalam tanah itu mencapai 25%. Terletak di dalam pori-pori tanah. Nah, komponen air ini cukup banyak digunakan walaupun kadarnya itu berubah. Biasanya dipengaruhi oleh curah hujan tadi ya. Terus yang ketiga ada udara. Udara yang ada di dalam tanah digunakan untuk hewan yang ada di dalam tanah memperoleh udara atau istilahnya agar organisme tanah ini bisa bernafas dan bisa melanjutkan kehidupannya. Ada cacing tanah, ada dan hewan serangga lainnya. Terus yang terakhir ada bahan organik. Nah, bahan organik ini terdiri atas tumbuhan yang telah layu dan mati, seperti itu, atau hewan yang sudah mengalami proses dekomposisi, seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi bagian akhir dari materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, jangan lupa tugasnya yaitu dicatat di buku tugas kalian serta difoto terus dikirimkan melalui link Google Form, seperti itu. Oke? Jadi mengerti anak-anak? Jikalau ada pertanyaan silakan hubungi ibu atau bisa di grup. Mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jikalau ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.